Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, mampukan kami mengerti setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah Joseph Bates menyerbu daerah selatan. Ayat inti Daniel 6 ayat yang ke-23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Millerisme membuktikan fakta bahwa sebagian besar pemimpinnya adalah penganut abolitionis, pendukung penghapus perbudakan, dan tidak diterima di selatan. Namun, permintaan untuk pengkhotbah terus berdatangan. Sayangnya, konferensi umum penganut ajaran Miller pada bulan Mei 1843 memutuskan untuk tidak mengirim pengkhotbah ke negara-negara bagian yang dihuni banyak budak karena pertimbangan bahaya dan kesulitannya. Pada awal tahun 1844, Joseph Bates merasa yakin bahwa Tuhan telah memanggilnya untuk melayani para budak dan tuan mereka. Misionaris pemberani itu, setelah mengalami beberapa keberhasilan sederhana di Maryland, mendapati dirinya ditantang dan dikecam oleh seorang pemimpin awam Metodis yang menyerang doktrin Advent dengan cara yang brutal. Di tengah-tengah serangannya, pria itu mulai berbicara tentang mengusir kami keluar kota. Kami siap untuk itu, Tuan, jawab Bates. Jika Anda bersedia memasangkan pelana di atas kuda, maka kami lebih suka berkuda daripada berjalan kaki. Jangan kira, lanjutnya, bahwa kami telah menempuh perjalanan sejauh 600 mil melewati es dan salju dengan biaya sendiri untuk menyampaikan seruan tengah malam tanpa terlebih dahulu duduk dan mempertimbangkan resikonya. Dan sekarang, jika Tuhan tidak memiliki pekerjaan lain untuk kami lakukan, maka kami dengan senang hati akan berbaring di dasar teluk Chesapeake atau di tempat lainnya sampai Tuhan datang. Tetapi, jika Dia memiliki pekerjaan lain untuk kami lakukan, maka Anda tidak dapat menyentuh kami. New York Daily Advertiser melaporkan kejadian tersebut dengan mencatat bahwa hancurnya benda dan hancurnya dunia hanyalah sesuatu pertimbangan kecil bagi orang yang dapat menyikapi segala sesuatu dengan begitu tenang. Pada kesempatan lain dalam perjalanan yang sama, seorang hakim dari selatan mendekati Bates dan mengatakan bahwa ia memahami jika Bates adalah seorang abolisionis yang datang untuk membebaskan para budak kami. "Iya, Pak Hakim," jawab Bates, "saya seorang abolisionis dan saya datang untuk menjangkau budak-budak Anda dan Anda juga." Bates dan rekannya sangat senang karena dapat menyampaikan pekabaran mereka kepada para budak. Kadang-kadang mereka bahkan memilih untuk berjalan kaki dari satu pertemuan ke pertemuan lainnya, sehingga mereka dapat berbicara dengan para budak yang mereka temui tanpa harus didengar oleh orang kulit putih lainnya. Para budak yang malang, lapornya, sangat menikmati pekabaran Advent, terutama ketika mereka mengetahui bahwa yubileum hari pembebasan sudah sangat dekat. Mereka tampaknya menerimanya seperti lembu meminum air. Dan apa yang didengar sejak saat itu, saya percaya bahwa banyak dari mereka akan siap saat Yesus datang. Tuhan tidak pernah berkata bahwa jalan hidup kita akan mudah, namun Dia telah berjanji bahwa jika kita setia kepadanya, Dia akan memberkati kita dan menyertai kita. Sebagai orang Kristen, kita dapat memuji Tuhan atas semua berkat-Nya setiap hari. Tuhan Yesus menolong kita mengerti firman kebenaran ini. Mari kita berdoa. Kami datang dengan penuh ucapan syukur, penyertaan-Mu yang sempurna kami rasakan sampai detik ini. Kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, supaya kami boleh memahami setiap firman yang sudah kami pelajari. Engkau akan berjalan bersama-sama dengan kami. Hari ini kami boleh lewati semua tantangan dengan kemenangan. Dan Engkau siapkan berkat-berkat khusus bagi kami. Karena kami hanya mengandalkan Engkau dan menaruh harapan kami hanya kepadamu. Bahkan menyerahkan seutuhnya kehidupan kami dan rencana kerja kami hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin.